Ada pertanyaan? Malam Bu, mau nanya Bu. Ya. eh Pertama, misalnya yang ikut istri saya nih, itu tetap bisa Hmm. kan Bu ya? Maksudnya istri Anda jadi main applicant gitu. Iya, jadi main applikan gitu. Anda jadi dependent gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Ya bisa aja asal istrinya berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris. Iya bisa. Iya, ya nggak Terus, apa-apa. Oh, umumnya gitu ya. Jadi mm, bukan merendahkan kaum wanita ya. Tapi ya, intinya kalau less skillful gitu loh istilahnya. Itu mm, mendingan yang less skillful aja yang jadi main applicant. baik. Terus yang kedua, berarti kalau misalnya kita sudah di approve nih Bu, kita Hmm. misalnya taruhlah di tahun keempat ya, baru di approve ya. Hai. Hmm. Nah, terus itu setelah kita masuk memang sudah ada jobnya atau kita baru cari jobnya ya? Oh, berarti Anda telat masuk ya? Enggak sih, tadi kan dari tahun pertama kan sudah ada job offer tuh yang ibu bilang tuh. Itu memang benar Oh, oh. untuk 4 tahun itu tetap akan diterima di tahun keempat itu. Iya, kan dia udah tahu. Makanya saya bilang nggak Oh, bisa gitu. perusahaan kecil. Nggak bisa Mm-mm. perusahaan kecil. Siapa yang mau bisa? Jadi perusahaan itu sudah bisa forecasting. Makanya perusahaan itu gede kayak Dairy Queen. Ada Iya. lagi McD, Dairy Mm-mm. Queen. Berapa Carl's Junior ada juga itu. Terus ada lagi, Oke. aduh saya lupa namanya tapi itu kayak warehouse gitu loh. Warehouse ada yang bagian freezer kayak gitu. Warehouse besar gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi bukan perusahaannya bukan nggak bisa kecil karena dia harus forecasting 4 tahun lagi. Oke. Yang nggak bisa itu ditentukan gini, dia hanya ngasih itu kota. Contoh ya, saya kasih ya, Oke. contohnya ya. Ini bentar, bentar, bentar. Yang dikasih itu nama kotanya aja. Jadi misalnya satu kota itu ada dua, eh, let's say ya, misalnya ada dua McD gitu misalnya. Nggak ditulis Mm-mm. sama dia di mana, di jalan ini nggak ada. Gitu. Atau ada tiga gitu, atau ada berapa nggak ditulis. Hanya ditulis kotanya gitu. Oke. Jadi lokasinya di kota ini. Nah, itu gerai yang jalan mana gitu nggak ada. Nanti kalau udah terakhir Anda dikasih tahu, lu nanti di jalan ini ya, di misalnya McD yang jalan ini gitu misalnya. Gitu. Atau kalau kotanya kecil digabung ini, Waynesville, Hendersonville, Asheville kayak gitu. Ini kotanya kecil-kecil nih. Ini Connecticut, kecil-kecil digabung. Nanti dapatnya dari kota yang mana? Itu kan itu nanti ya salah satu itu. Kalau digabung kecil, kalau kecil-kecilnya pasti digabung modelnya gitu. Ada lagi? Ya, berarti untuk usia misalnya anak yang mau daftar berarti maksimal pada tahun keempat yang diterima itu 19 ya Bu ya? Anak kan nggak ngaruh, anak bukan tahun keempat. Waktu masuk ke USCIS di tahun kedua, tahun ketiga. Hmm. Tahun Oh, ketiga ya. 19 waktu Anda daftar awal. Karena tahun Oh, oke ketiga oke. anak itu sudah harus di bawah 21. Waktu masuk ke USCIS dokumennya, anak itu Oke. karena yang dimasukkan ke USCIS itu Anda dan semua satu keluarga. Itu waktu USCIS. Waktu awal di OL kan anaknya tidak ikut kerja. Anda aja. Mm-mm. Dokumennya cuma perlu dokumen Anda. Tapi kalau dokumen spouse dan dokumen main applicant saja, spouse sama anaknya nggak ikut. Spouse dan anaknya Oh, itu ikut kalau nanti sudah masuk ke USCIS. Itu baru. oke. Makanya saya bilang 19 itu udah kalau bisa kurang dari itu. Gitu loh. Karena begitu tahun ketiga itu harus belum ulang tahun yang ke-21. Sebelum Mhm. apply, sebelum submit, sebelum waktu masuk ke USCIS. Nah kan proses dokumen masih bisa berapa bulan lagi? 2 bulan gitu kan. Dari apa namanya awal-awal dari awal eh, diproses ke kan proses ke USCIS kan enggak hari ini
konsultannya terima dokumen besok diproses kan dia enggak, besok besok disabet ke USCIS kan enggak, kan dia biasanya bareng-bareng beberapa kandidat gitu lah sekalian gitu kan. Nah itu kan mesti dipikir juga gitu. Jadi makanya jangan mepet-mepet. Nanti anaknya langsung loh, ini anaknya udah umur gini tolak. Anda udah kadung bayar itu DP1 DP2-nya. Iya, kalau udah bayar kan nggak bisa di refund ya, Bu ya. Nggak bisa, kan masalahnya Anda. Makanya saya selalu bilang itu. Saya selalu tanya anaknya yang pertama umur berapa. Kalau orangnya let's say 40 ke atas, saya selalu tanya anaknya umur berapa. Kayak gitu. Ada lagi? Baik, Sementara itu, Bu, izin. cuma mungkin nanti saya mau, kalau ada lagi mau ikut biar istri saya bisa ngikut. Karena kan ini istri saya nggak ikut. Ya nanti ada rekamannya juga sih. Boleh, boleh. Ya oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin tanya. Halo Mbak, Ya, hai. Ini namanya siapa ya? Soalnya kayak nama Eh, perempuan. bisa, ini saya suaminya. Saya mau nanya nih Ya. Mbak, ini tentang yang dependen ya. Itu kalau Mm-mm. misalkan yang main applicant-nya lolos, kan Mm-mm. jadi PR ya. Gimana kalau misalkan dependennya tuh di PR juga nggak? Apa nggak ada proses lain? Enggak, ini kan semua green card satu keluarga. Oh, keluarga ya otomatis ya. Iya, iya. Oh, oke. Terus satu lagi nih, kalau misalkan Heeh. medical check-up-nya gagal tuh gimana tuh? Medical check up-nya gagal. Iya, Untuk siapa Anda? iya, yang main applicant-nya. Ya, ya nggak bisa. Oh gitu ya. Itu Kalau tuh medical check, diproses. Hah? Gimana? ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya saya selalu bilang kalau bisa tuh ya semudah mungkin kalau mau apply ginian. Hmm, oke oke. Gagal tuh biasanya bukan apa ya, misalnya tuh eh, penyakit menular. Jadi penyakit menular tuh nggak harus TBC gitu kan, bukan harus TBC ya. Contoh gini, hepatitis C yang kronis itu HBsAg-nya positif. Kronis artinya lebih 6 bulan. Itu enggak kelihatan loh ya, enggak Yes. kelihatan. Orangnya sehat-sehat saja, enggak kelihatan. Oh, Tapi kalau Anda tahu Anda hepatitis B, C atau hepatitis hepatitis B itu jarang yang kronis. Kalau hepatitis C itu 50% kronis, bisa kronis. Kalau Anda hepatitis C kronis dengan HbsAg positif, itu Anda jangan apply. oke. Pokoknya Ya. penyakit berat ya. Enggak harus sakit berat itu hepatitis C Ya kronis kayak dengan antigennya, maksudnya kumannya positif itu orangnya nggak ngapa-ngapain loh, nggak ya, apa-apa loh orangnya, bisa menular ya. aja Iya. gitu. Walaupun itu Hmm. mungkin kecil, tapi kan kita nggak tahu ya 4 tahun lagi apakah dorman seperti itu, apa terus karena kenapa terus dia jadi eh, ya apa risikonya lebih besar gitu loh. Oke ya. Mm-mm. Itu soalnya ada kasus gitu, jadi nggak bisa apply. Hmm, Gitu. oke Nggak deh harus gitu aja. kelihatan orangnya sakit Cukup. parah-parah kena AIDS apa Hmm, enggak loh, nggak harus gitu. iya iya. Hmm. Oke deh. Apalagi Ya ada cukup. lagi? Yuk yuk. Ya, tadi eh, nyambung yang tadi penolakan sih. Itu kalau berarti ini tetap pre-approval kan Bu ya. Berarti nanti decision-nya tetap yang tahap terakhir itu yang diwawancara itu ya, di embassy Sorry itu. sorry sorry, gimana gimana gimana, coba 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 gimana, kenapa gimana? Jadi kan ada tetap kan masih ada risiko penolakan juga berarti Bu ya. Walaupun kita sudah melalui sampai tahap terakhir yang di embassy itu, nanti di embassy itu justru final decision-nya di situ Bu. Ya, kalau green card ini juga sama seperti visa turis. Karena saya udah pernah coba ajuin visa turis itu 3 kali dan ditolak tuh. Itu nggak ada hubungan, Anda nggak masalah. Paling di situ ada kok, Anda pernah dapat, dia nggak masalah kalau bisa tulis ditolak. Kalau ini kan Anda sudah dapat approval dari USCIS, dari imigrasi. Yang Oh, terakhir ini, pertama apa? Medical check up. Medical check up-nya itu kan dipegang embassy, dikirim ke embassy sama pihak ininya, sama pihak rumah sakitnya. yang Ya dia yang lihat paling itu. dikit
Yang terakhir itu kan kita Antara lain. ke Tangsel tuh Bu ya. Tadi kan ada saya lihat ada interviewnya juga tuh. Iya, interviewnya itu eh, istilahnya gini. Sebetulnya dibilang interviewnya tuh ya nggak susah. Anda kerja di mana? Jangan sampai, "Lah, saya kerja di mana ya?" Gitu. Jangan sampai kayak kayak orang nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi iya kan saya udah pernah ngajuin visa nih waktu itu karena visa. Nah, tapi kan interviewnya sama persis kayak gitu berarti Bu ya. Cuman pertanyaannya kan ini udah di approval. Jadi cuma formalitas saja atau di situ juga bisa dapat penolakan untuk nanti nggak dapat visa apa yang namanya itu visa untuk berangkat itu Imigran imigrasi bisa. kitanya. Itu Oh, jarang ya. Makanya basic-basicnya itu ada kisi-kisinya. Anda kerja di mana? Di kota apa? Kayak gitu. Siapa nama employernya? Siapa ya nama employer gue ya? Loh. oh iya ya, saya baru nggak karena ini udah dapat approval dan kita yang mau untuk kerja nanti ditanya Jangan gitulah, gitu. nanti employer di sana siapa kerja kamu apa dan gitu ya Bu ya. Oh gitu. Harus sudah tahu lah employernya namanya siapa. Namanya siapa? Siapa yang merekrut di mana? Karena itu nanti akan ada gitu di info. Sudah approve di Oh info. Anda akan di sini, sini gitu. baik baik. Oh gitu baik baik. Gitu. Jangan mana ya gue ya? Kerja di mana ya gue ya? Tapi eh, ya bisa turis mah penolakan misalkan penolakan itu nggak ada pengaruhnya ya Bu. Ya beda lah kan kalau visa turis tuh kan apa ndak ada underline-nya lah. Kalau ini kan udah di approve di Department of Labor, udah di approve USCIS gitu loh. Ya. Lagi dalam Makanya makanya ya. ininya belakangan itu tes kesehatannya belakangan emang dia naruhnya. Oh iya. Jadi MPU-nya Karena sama kan persis. lama prosesnya. Prosesnya tuh lama Kan, gitu loh. saya kan cerita juga tuh di sebelumnya sama ibu atau sama tim ibu ya yang bilang saya di tahun 2022 sampai 2023 tuh empat kali penolakan visa syuting ke Kanada. Jadi waktu itu juga MCU-nya sama dari rumah sakit langsung ke ya kayak gitu ya sama persis ya Bu, ya. Kita nggak dapat hasil apa-apa dari rumah sakit kan nanti langsung kirim ke Dubes itu kalau itu MCU-nya ya. Iya, iya, Nah, terus iya. misalkan dalam perjalanan ini kan agak lumayan gimana ya 3 5 tahun. Lah. Nah, dalam prosesnya itu kita udah diproses tapi kita misalkan mau aja mau jalan-jalan dulu deh ke Amerika itu bisa nggak sih mau ngajuin Mau visa apa? Mau apa? Mau apa? Jalan-jalan. ya tapi jangan dulu selama itu. Anda mau jalan-jalan ya jalan-jalannya jangan lama-lama. Misalnya jalan-jalan 5 bulan gitu. Ini jalan-jalan beneran apa kerja anu Kita lagi ilegal? kita udah lagi proses legal masa kita mau cari ya, ilegal di sana Bu maksudnya selama proses panjang ini kita mau jalan-jalan deh ke Amerika seminggu gitu bisa terus visa itu nggak masalah Ibu ya. Nggak apa-apa, makanya jangan lama-lama. Maksudnya yang masuk akal gitu loh. Kan Karena kan ada juga yang naik ke saya. Boleh nggak saya kerja? eh, kan visa Amerika, visa turis itu kan berlaku per kali kunjungan 6 bulan kan. 6 bulan. Maksudnya nggak sampai 6 bulan sudah harus balik. Saya nggak sampai 6 bulan balik. Ya boleh aja, tapi nanti siap-siap aja lu jawab. Kalau ditanya, "Lu ngapain 5 bulan di Amerika?" Lu siap-siap menjawab aja gitu. Boleh sih jalan boleh. Asal siap-siap menjawab aja. Kan gitu ya. ya dia kalau cuma jalan-jalan seminggu 10 hari atau kita pulang ya itu nggak dipengaruhi nanti apa-apa di tahap ini ya Bu ya. Ya enggak lah kalau cuma pendek. Tapi kalau berbulan-bulan kan tanya, "Lu ngapain lama banget tuh di Amerika? Mau jalan-jalan." Kan nggak Ya, cocok gitu loh. Sarannya eh, kemana? Siapa kan repot kan nanti. Nanti you tidak bisa menjawab gitu. iya iya. Gitu. Kan kelihatan dari apa micro expression dan your body language itu kebaca langsung. Iya iya. Ada soalnya nanya kayak gitu, boleh nggak gitu? Ya boleh aja, tapi ya risiko tanggung sendiri gitu aja sih. Loh tapi kan nggak ini kan nggak melebihi itu. Loh diajain, males banget aku kalau udah diajain apa berargumentasi gitu. Ya terserah, pokoknya gitu aja gitu. You siap menjawab apa enggak? Nah, kan lumayan bisa kerja-kerja itulah ilegal orang 5 bulan gitu kan. Kenapa kalau udah proses ini kan proses legal maksud saya mau jalan-jalan doang tapi bisa terus ngaruhnya nggak koordinasinya kalau nggak ada
relasinya berarti kan kita bisa jalan-jalan ke Amerika sambil nunggu visa ini misalkan ini gitu. Ya itu jangan lama-lama. Maksudnya jalan-jalan tuh kan ada eh, mau berapa bulan jalan-jalan Ini hari tuh. ini gitu Bu. Kenapa? Putus-putus. 10 hari gitu. Mau jalan-jalan gitu. Emang bener pure traveling aja. Karena Ya, kan ya ini pokoknya langsung. gitu. Ya, jangan lama-lama aja. Oke, Hmm. terima kasih. Udah lagi? Yang males nunggunya emang. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, kalau yang skill itu ada juga dari Ibu. Nggak ada. Kalau ada udah tak promosiin. Oh Kalau ya, skill kan susah ya nggak bisa buat banyak orang gitu loh. Mungkin betul satu betul. satu itu kan cuman nanti eh assessmentnya kan beda lagi ya kalau skill ya gitu. Kan nggak bisa buat apa sih istilahnya tidak bisa buat massal gitu loh istilahnya itu. Kalau ini kan banyak dia satu satu maksudnya satu franchise misalnya dia franchise itu punya cabang berapa gitu kan. Dia kan estimasi, oh ini biasanya berdasarkan turnover karyawan, ini biasanya sekian, sekian, sekian. Dan dia bisa memperkirakan kayak gitu. Nah kalau ini kan, kalau skill masa mau dia nunggu 4 tahun. Kalau skill nggak 4 tahun sih, kalau skill itu 2 tahun biasanya. Nih, third preference. Ini kan 1 Juni 2024 kan 2 tahun kira-kira. Kalau C itu artinya current, tidak ada antrian. C itu current, tidak ada antrian tuh. Oh yang if three skill yang third preference itu yang third itu 1 Juni 2024 itu. Untuk cuma 2 tahun. Ada lagi? Untuk job kira-kira Bu, ini mau nanya aja Bu. Hmm. Kira-kira keahlian apa ya yang kira-kira kita siapin gitu maksudnya? Keahlian Apakah apa ya? yang kita siapkan misalnya kini kita sambil nunggu mungkin khusus mungkin jadi carpenter atau jadi apa gitu. Keahlian Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk, ya untuk masuk ke sana maksudnya. Yang kira-kira maksudnya dibutuhkan gitu. setelah Anda 1 tahun di sana, setelah Anda kalau Anda mau pindah kerja gitu maksudnya. Ya maksudnya kira-kira keahliannya apa aja yang kira-kira yang pasarnya di Amerika tuh banyak gitu loh, Bu. Mungkin kita belajar mechanical atau apa kelistrikan atau jadi carpenter atau apa gitu. Atau Anda mau construction pindah worker. tempat atau mendingan Anda mensurvei dulu, eh kan saya nggak tahu ya. Jadi gini, gini, ada orang yang tidak peduli, Mas, yang penting dia dapat green card dulu. Habis itu nanti dia pindah state, pindah apa kan misalnya saya punya beberapa klien itu yang in proses itu orang IT, orang IT. Jadi dia tidak pusing dia ada di mana saat itu. Yang penting gue dapat green card-nya dulu, terus ngejalanin itu, ngejalanin dulu yang 1 tahun itu spouse-nya. Ada yang juga dia sendiri, beda-beda orang ya. Ada beberapa yang IT soalnya macam-macam, back end engineer, ada lagi apa sih macam-macam lah. Eh, nanti nanti terserah gampang. Nanti saya bisa sambil di sana itu saya akan lihat selama 1 tahun itu gue mau ngelamar-lamar kemana gitu. Tapi dia sudah jelas backgroundnya itu kan dia IT, orang IT. Nah kalau Anda apa backgroundnya kan saya juga nggak tahu gitu. Terus apakah Anda tipenya orangnya mau nggak masalah saya pindah state atau pindah pindah kota, ataukah Anda mau cuma di situ terus gitu. Kan orang itu lain-lain gitu loh ininya gitu. Jadi dia ada juga yang nyari menunggu sampai kurang lebih ada state yang dia mau atau ada kota kurang lebih yang dekat-dekat dengan kota punya tempatnya saudaranya gitu misalnya atau
dekat dengan kota yang dia atau state yang dia familiar, misalnya dia dulu lulusan New Jersey, dia maunya di New Jersey, misalnya kayak gitu. Jadi orangnya lain-lain, jadi susah ngomongnya gitulah. Anda keahliannya apa gitu? Apakah Anda skill workers? Apakah Anda apa gitu? Kalau orang bisnis gitu apa, saya sih menyarankan kalau dia yang apply gitu pasangannya, carilah skill yang bisa kepake. Misalnya masak kayak gunting rambut kayak, atau digital skills atau kayak gitu. Carilah skills yang kepake. Kalau Anda, ya Anda aja survei. Kalau Anda very skillful dan Anda mau yang itu, ya carilah di sekitar tempat Anda itu adanya apa gitu. Kan Anda misalnya milih kota, nah sekitar di situ ada apa sih gitu. Kota itu apa sih, ngapain sih di kota itu, apa aja sih jobnya gitu. Kayak gitu. Jadi ya Anda lihat sendiri aja. Orang kan lain-lain ya. Ada yang dia carinya yang penting masuk dulu itu, yang penting daerahnya murah biaya hidupnya. Ada yang dia maunya, waktu itu ada sih di LA. Mahal, nggak apa-apa mahal. Gue ada duitnya kok. Yang penting gue senangnya di LA. Gitu. Orang kan lain-lain ya. Tekor itu nggak apa-apa. Yang penting kan gue di LA. Dananya ada lah gitu. Nah ini cuma setahun buat untuk dapat duit, nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi jawabannya itu nggak bisa tahu. Tiap orang ininya lain-lain soalnya lah. Anda sendiri bagaimana? Gitu. Anda orang yang berani pindah-pindah, ataukah Anda mau di satu tempat itu di situ aja, atau paling nggak pindah tuh nggak jauh-jauh lah gitu. Pindah tuh kota sebelahnya gitu misalnya. Tuh, nggak sampai pindah state jauh-jauh. Ya nanti Anda cari aja di kota yang Anda pilih, di sekitar itu ada apa di situ. Nah itu Anda persiapkan aja sih. Kalau saya sih lebih suka mempersiapkan tuh yang digital ya, digital skills, AI apa yang Anda bisa kerja sendiri dan remote, itu buat saya lebih enak. Apalagi kalau Anda sudah membangun portfolio dari sekarang gitu. Jadi nggak nunggu nanti gitu. Portfolionya dibangun dari sekarang. Gitu. Ada lagi? Ibu, ada satu pertanyaan. Hmm. Saya sudah pernah dideportasi di tahun 2004. Apakah masih bisa ikut program ini? Dan usia saya sudah menginjak 51 tahun. Aku tahu itu siapa yang nanya. Nggak usah disebutin di sini, tapi aku tahu. Oke, ya nanti tanyain. Hmm. Karena kan secara prinsip bisa, tapi kalau di zamannya Trump, ya nggak tahu ya kan. Secara prinsip bisa kan, udah lewat 10 tahun. Tapi ya nggak tahu kan. Mesti tanyakan. Minta kronologisnya, nanti ditanyakan. Ada lagi? Satu lagi, berapa Hmm. persentase keberhasilan? Kalau keberhasilan sih sebetulnya hampir 100% ya untuk program seperti ini. Karena kan sudah di approve di depan, di DOL, di USCIS. Terakhir itu terkait dengan kesehatan. Makanya kesehatan, dan satu lagi gini, dalam 4 tahun itu kan banyak hal bisa terjadi ya dalam proses. Jangan lupa memperhatikan ini sosial medianya. Ya, sosial medianya itu jangan dikunci, itu satu. Terus perhatikan Anda nulis apa di sosial media itu. Apakah Anda pro negara tertentu yang bertentangan dengan Amerika, politik luar negeri Amerika. Tuh, perhatiin tuh di situ. Tulis apa, kalau suka komentar-komentar di mana itu akan dilacak itu sosial medianya. Buka, harus buka. Ada lagi? Ada Ibu, saya bacakan ya. Ya. Bagaimana apabila anak saya sudah berusia lewat dari 19 tahun, sedangkan dia lahir di US namun stay di Indonesia sejak 2009 hingga sekarang? Apakah anak saya bisa tetap ikut program ini?
Kalau lewat 19 nggak bisa. Kalau lahir di US itu kan sudah warga negara. Nah, itu harus eh, statusnya bagaimana gitu sekarang anaknya itu statusnya. Apakah dia masih warga negara, apa dia jadi warga negara Indonesia atau bagaimana gitu. Statusnya apa? Ini orangnya ada di sini nggak sih? Ada Ibu. Statusnya apa? Lah ya, Pak, bagaimana status anaknya, Pak? Apakah dia masih warga negara Amerika? Mengingat dia tidak di Amerika. Kalau warga negara Amerika kan nggak perlu apply IP3 lagi kan dia udah warga negara. Kecuali dia warga negara Indonesia, Amerika, terus karena orang tuanya ke sini, kemudian anaknya jadi ganti warga negara Indonesia gitu. Ya lain lagi itu kalau kayak gitu. Nah, anaknya warga negara Amerika, waktu lahir di Amerika, jadi warga negara Amerika lah. Sekarang warga negara apa anaknya? Kalau warga negara tetap warga negara Amerika dan valid gitu, ya kan kan misalnya orang Indonesia kan boleh jadi diaspora di luar negeri juga boleh kan, juga boleh. Nah, ya kalau ini anak ini status resminya apa, warga negara apa? Kalau kalau warga negara Amerika kan nggak perlu ngomong IB3 lagi, udah warga negara kok dia itu. Ada lagi? Oh, dia sudah memiliki SSN Ibu, Social Security Number. Ya terus kan loh, anaknya kan nggak, kalau sudah pakai udah masih warga negara, kalau sudah masih warga negara kan tidak perlu apa namanya, tidak perlu apply lagi. Ini kan orang yang belum apply green card kan masuk mundur jadi apply green card. Kalau anaknya masih statusnya masih warga negara, ya ya nggak perlu. Kalau anaknya masih statusnya warga negara Amerika lu ya, gitu. Biaya green cardnya masih, tadi kan udah ya biaya green card, biaya green card ya, oke. Kalau mau ditanyakan lagi ke ini apa namanya, ya ya, ntar biaya 15.500 ini total. Nah ya, uh, uh. nih nih biayanya, sorry, nih biayanya. Kehilangan warga negara apabila, iya tapi masih sekarang sih kayaknya yang setahu saya sih belum per orangnya, kok per orangnya sih, ini per orangnya. Ya nanti Pak, Pak siapa sih tadi? Oh, Pak Wajar. Ya Pak, ya nanti kalau mau memang niat apply ya nanti sebelum itu ditanyakan. Anak saya statusnya begini, ini begini, begini gitu. Tanyakan gitu aja sih. Kalau saat ini kan belum benar-benar berlaku yang setahu saya ya. Ya nanti kalau Anda pas Anda apply berlaku ya ya nggak tahu gitu. Ya kalau Anda mau ditanyakan gitu aja. Orangnya ini siapa Pak Charles ini per orangnya. Main applicant sekian, dependent sekian, 1.500. Udah, ini per orangnya. Ada lagi Pak Charles. Ada lagi Pak Charles. Kasih Bu, boleh, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu ada lagi? Udah?
Oke, ya sudah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebentar, sorry. Sorry. Ah, sebentar, saya share kontak saya ya. Hmm, ini agak susah nih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih eh, atas kerjasamanya di webinar ini. Terima kasih. Nanti akan kami informasikan mengenai apa namanya rekaman dari webinar plus slide-nya. Oke, selamat malam. Have a nice weekend.